Baik sobat-sobat Syabah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi misalnya nih, Iya. ini kan jadi antara kelemahan dan tantangan nih, betul nggak? Betul. Kelemahannya kamu harus melakukan promosi, tapi tantangannya wah saya sendiri kagak ngerti nih. Iya. Nah berarti apa yang harus kamu kerjakan untuk bisa mengatasi kelemahan itu supaya bisa menghadapi tantangan? Apa? Mungkin dengan jalan way out-nya adalah Anda melakukan kursus IT atau belajar dari teman. Kan saya katakan tadi, berarti kelemahan harus direduksi supaya bisa menghadapi tantangan. Iya. Nah, begitu Anda kursus IT atau Anda belajar dari teman, begitu Anda tahu kan berarti tantangan bisa dong dihadapi. Iya. Ya kan? Berarti Anda sekarang menguasai IT, wah bisa lah promosi. Gitu. Iya. Terus yang kedua lagi, itu baru satu, kursus atau belajar. Siapa lagi? Tantangan yang harus Anda hadapi, mengatasi kelemahan untuk menghadapi tantangan. Apa kira-kira? Ayo, yang lain bisa dibantu? Bisa bantu? Tadi katakanlah tantangannya itu Anda beras merah itu adanya di Cianjur. Ya kan? Berarti kan Anda perlu jejaring. Kelemahannya Anda belum punya pengalaman. Iya. Nah, berarti kan antara tantangan dan kelemahan Anda belum punya pengalaman, tapi tantangannya adanya di sana dan Anda nggak tahu lagi di Cianjur di mana. Belum tahu, cuman baru dapat sedikit gitu kan. Baru cuman 2 orang atau 3 orang. Oke, berarti Anda bagaimana untuk bisa meningkatkan itu? Ya saya terjun langsung ke sana. Itu way out-nya. Berarti Anda terjun langsung ke sana. Iya. Sehingga Anda tahu jejaringnya, ya kan? Iya. Sehingga juga Anda dalam hal ini yang tadi nggak ngerti, ya, jadi lebih ngerti kan Anda terjun. Artinya yang pertama Anda dalam rangka promosi Anda belajar IT-nya, terus kemudian untuk jejaringnya Anda kemudian terjun langsung ke sana mencari informasi. Ini langkah-langkah yang sebut pembenahan. Sehingga ketika itu Anda lakukan, Anda jadi pede kan? Iya betul. Betul nggak? Iya betul. Ya kayak gitu. Jadi ketika kita sudah melakukan analisis, aduh kelemahan kekuatan saya apa, kelemahan saya gimana, peluangnya gimana, tantangannya gimana, lalu kita ketemu kita ada di mana, lalu kita kemudian membuat suatu way out, suatu jalan keluar. Nah, itu setelah kita lakukan, itu dia lebih pede, lebih bersiap, ya kan? Nah, biasanya kalau dalam rangka bisnis itu yang namanya way out, jalan keluar itu disebut sebagai business plan, rencana bisnis. Rencana bisnis kita dasarkan sebagai suatu hasil dari analisis kita terhadap kondisi luar maupun dalam untuk melihat tantangan dan peluang, melihat kekuatan dan kelemahan, ya baru kita merencanakan bisnis kita. Makanya bisnis yang based on analisis SWOT, based on bisnis plan itu biasanya lebih lancar ketimbang Anda cuman insight dalam arti berdasarkan beginilah kayaknya bukan berdasarkan ilmu, bukan berdasarkan hitungan, hanya berdasarkan kayaknya sepertinya itu kan gambling ya. Nggak jelas gitu. Jadi ingin saya sampaikan bahwa ketika Anda ingin berwirausaha, menjawab pertanyaan teman-teman yang sering bilang gimana ya mengatasi rasa nggak yakin, rasa ketakutan, terus kemudian kekhawatiran, rugi dan sebagainya, ini lakukan kepada diri sendiri. Kira-kira kita punya kekuatan apa? Oke? Di samping kekuatan kita harus menyadari bahwa kita pasti punya kelemahan, nggak mungkin kekuatan, kita manusia. Jadi kita harus jujur melihat ini kekuatan saya, ini kelemahan saya. Jangan seolah-olah kekuatan ditambah-tambahin lalu kelemahan ditutup-tutupin, nggak bisa. Nanti hasilnya jadi nggak bagus. Nanti nggak sesuai dengan kondisi karena banyak pura-puranya. Nah makanya objektivitas sangat diperlukan ketika kita melakukan internal identification.
identifikasi internal itu perlu kejujuran. Kalau memang benar bilang benar, kalau memang salah bilang salah. Kalau memang kekuatan bilang kekuatan, kalau bilang kelemahan ya kelemahan. Jangan ditutup-tutupin kelemahan. Kenapa? Karena itu untuk kepentingan analisis kita sendiri, bukan untuk orang lain. Betul. Ngapain ditutup-tutupin kan? Nah, begitu kalau ngelihat ke dalam. Tapi kalau ngelihat keluar, external identification, artinya kita lihat pasar, maka kita bicaranya tentang peluangnya apa sih? Ya kan, kamu lihat tadi peluangnya adalah banyak orang yang membutuhkan beras merah, itu kan peluang tuh. Iya. Tapi tantangannya, wah di Jakarta atau di Tangerang susah nyarinya, saya harus datang ke Cianjur. Iya. Itu tantangan. Iya. Nah setelah kamu ngelihat identifikasi semua, ternyata kamu adanya di sini, nah, berarti peluangnya atau katakanlah tantangan yang ada itu bisa dihadapi. Kalau kelemahan saya atasi. Kelemahannya tadi nggak ngerti IT, kelemahannya nggak punya jejaring, kelemahannya berasnya mahal dan sebagainya, itu kan kelemahan masih pada diri. Lalu kemudian tantangannya, wah adanya di Cianjur, wah promosi zaman sekarang soal IT dan sebagainya. Nah keluarlah way out-nya, belajar dulu, datang langsung, sehingga begitu kita udah selesai melakukan itu, kita jadi tahu nih kondisi kita. Ibarat kita datang ke dokter melakukan diagnosis, dokter kemudian menyarankan, Bu Marliana, Anda harus begini-begini karena kondisi Anda katakanlah sedang kurang fit, maka Ibu banyak istirahat, minum air putih yang banyak, terus kemudian minum obat, itu kan ya, itu kan berarti saran dokter. Ya, saran dokter tentu berdasarkan analisis diagnosa dari kondisi Ibu. Nah, berarti ini juga begitu. Kalau kita tidak melakukan diagnosa terhadap kondisi kita, tiba-tiba kita melangkah begitu, banyak yang gagal. Ini jawaban saya. Kalau Anda mau melakukan bisnis, ya ini dulu mulai. Memang iya, Mbak, seperti itu. Iya. Saya pernah ngambil beras di mana? Saya pernah ngambil beras yang di tempat lain gitu ya, bukan dari daerah Cianjur gitu. Beda gitu. Sehingga banyak yang komplain sama saya gitu kan. Setelah saya banyak ini lagi, berpikir lagi, coba lagi cari jejaring gitu kan dari teman gitu. Saya coba tuh di Cianjur, Bah. Ternyata orang pada suka beras dari Cianjur gitu kan, beras merahnya gitu. Makanya ya udahlah, saya tingkatin lagi kualitasnya juga gitu kan. Saya punya peserta pelatihan dulu yang juga produsen beras Cianjur. Cianjur, saya datang langsung ke ke tempat dia, dan biasanya tuh saya suka dikasih pulang untuk berapa kilogram beras Cianjur. Artinya ya dia melakukan penanaman khusus, ladang itu beras merah semua. Cuma saya lupa daerah mana Cianjur. Di daerah Ciberem, Bah, kebanyakan iya. Saya masuk ke dalam ketemu produsennya. Itu murid saya juga. Saya kan kalau di kantor itu kan seperti UKM eksportir. Nah, jadi ini dia dalam rangka beras merahnya itu mau diekspor. Sama kondisinya. Saya lakukan seperti ini. Ibu mau ekspor beras merah harus melakukan ini. Cuma eksternal faktornya adalah ibu harus lihat pasar negara tujuan. Di sana beras merah laku nggak? Ya kan? Beras merah dibutuhkan nggak di sana? Terus kemudian di sana sendiri, apakah beras merah itu termasuk komoditas yang boleh dijual atau malah dibatasi? Semua negara begitu, ada yang bebas dijual, ada yang dibatasi, ada yang dilarang. Orang datang dari luar juga begitu, ada yang boleh masuk bebas, ada yang dibatasi masuk, ada yang tidak boleh masuk. Berarti kita harus tahu. Sampai itu juga kita harus tahu regulasi terkait dengan beras merah itu apa. Mungkin harus organik gitu ya. Iya. Ya kan ibu pasti organik ya? Iya, organik itu. Bukannya yang pakai pestisida kan? Bukan. Ya, iya. Pasti harganya berapa itu bandingannya dengan yang itu? Ya kalau buat dijual lagi ke online itu saya kasih harga sekitar 15.000. Kalau perorangan mah 17. Berarti sekarang ini omsetnya udah berapa nih Bu? Dibanding dengan waktu mulai? Apanya? Udah berapa per bulan? Saya omsetnya berapa kilo? Oh, bisa 4 kintal. 4 kuintal. Iya. Tapi belum ton ya? Belum. Kan karena digabung, Bah, sama yang beras putih Pandan Wangi. Gitu kan. Oke. Ya kadang ngambilnya beras Pandan Wanginya sekitar 4 kintal juga. Beras yang merahnya itu 4 kintal juga gitu kan. Oke.
Jadi intinya nih ya, Anda bisa tangkap ya, Rizky maupun Giovanni, bahwa ketika kita memulai sesuatu pasti kita melakukan hal seperti ini. Ukuran diri kita keluar gimana. Contohnya Mbak Mariana dalam rangka bisnis ini. Tetapi saya yakin jawaban Anda untuk bisa pada akhirnya Anda memutuskan, oh bisa deh kuliah di UNIS karena melakukan ini. Iya. Ya kan, ini juga kan, oh saya bisa lah jadi melakukan kerjaan itu karena seperti saya. Tapi mungkin beda-beda ininya, kondisinya. Mungkin Anda bisa di sini, mungkin di sini, mungkin di sini, mungkin di situ. Tergantung, kan beda-beda. Oke, yang jadi pertanyaan saya sebelum saya tutup, kalau Anda ada di sini, membacanya gimana? Berarti diagram itu strategi apa? Kalau ini kan strateginya adalah TW atau WT. Yang dibacanya adalah tantangan bisa diatasi dengan mengurangi kelemahan atau kurangi kelemahan untuk menjawab tantangan. Itu kalau di diagram 3. Kalau di diagram 1, kalau di bidang 1 apa? Kekuatan bisa S dengan O atau O dengan S sama. Apa? Dibacanya gimana? kekuatan bisa mempertambah peluang mungkin, Pak. Bacanya bukan bahasa operasional itu. Peluang bisa diraih dengan kekuatan, dengan memaksimalkan kekuatan, gitu kan maksudnya kan? Ya kan? Peluang bisa diraih dengan memaksimalkan kekuatan. Peluang apa dengan kekuatan apa itu tergantung dalam identifikasi Anda. Kayak tadi kan identifikasinya bisa kita lakukan di beras. Iya. Ya. Atau sebaliknya, peluang atau dengan kekuatan yang dimaksimalkan maka peluang bisa didapat, itu bisa diraih. Oke, di 2 apa strateginya itu apa? Strategi apa? Ya, saya mau jawab. Peluang OW, opportunity and weakness. Berarti strateginya adalah OW atau WO. Bacanya gimana? Peluang bisa diraih dengan mengatasi kelemahan-kelemahan. Ya kan? Dengan mengurangi kelemahan-kelemahan diharapkan peluang bisa diraih. Masuk akal kan? Iya. Nah, iya bisa. Nah, kalau di 3 udah, yang keempat sekarang. 4 berarti apa? T dengan S atau ST. Apa bacanya? tantangan bisa dilalui karena ada kekuatan. Oke. Dengan memaksimalkan kekuatan, maka tantangan bisa diatasi. Atau sebaliknya, tantangan dihadapi dengan mengoptimalkan kekuatan. Apa tantangannya? Apa kelemahannya? Ya kayak tadi, lihat, identifikasi dulu. Maka diawali adalah kalau kita lakukan identifikasi internal dan eksternal. Internal berarti kita ngeliat diri kita. Eksternal kita lihat pasarnya. Kalau mau bisnis ya, karena ini kuliah kewirausahaan otomatis kan masalahnya adalah masalah pasar kan. Iya. Nah, jadi masalah pasar itu kita lihat tantangannya apa nih, peluangnya apa nih. Nah, ke dalam diri kita kekuatannya apa nih, kelemahannya apa. Setelah kita tahu, itu kan ibaratnya kita datang ke dokter, dokter nanya apa, gimana, apa yang dirasa gitu kan ya. Iya, betul, Bah. Ya, kan ditanya dulu sama dokter apa. Iya. Kira-kira dokter itu sebelum melakukan identifikasi, melakukan diagnosis dia, ibu baru datang langsung kasih obat mungkin nggak? Nggak mungkin. Ditanya dulu keluhan kita. Nah, makanya baru datang langsung kasih obat. Bingung obat apa. Obat apa? Kan saya dokter, saya tahu gitu kan. Iya, betul. Nah, iya, kan saya yang dokter katanya. Iya. Saya udah tahu ibu tampangnya pasti ibu kena HIV. Kekurangan duit. Oh, ibu ini kekurangan obat ini. Kenapa? Ibu mungkin mengatakan apa? Gejala apa yang dirasa kata dokter? Iya. Bilang pusing. Dokter langsung inilah, langsung Komponis. kasih. Wah, langsung kasih obat. Iya. Mungkin enggak? Karena apa? Pusing kan banyak sebabnya. Banyak. Pusing pertama memang penyakit, Kurangan duit. kekurangan duit, atau ibu curiga sama suami, pusing juga kan. Anak-anak nggak bisa diatur, pusing juga kan. Benar, Pak. Nah iya, artinya pusing itu macam-macam. Macam-macam. Berarti lakukan ini dulu seorang dokter, nggak bisa langsung main diagnosis. Wah, ibu pusing. Terus alasannya kan saya yang dokter. Ya lu dokter bukan yang ngerasain gitu kan. Iya, benar. Sembarangan aja gitu ya. Artinya suatu simptom bisa disebabkan oleh banyak faktor. Artinya
Ini juga begitu, makanya kejelian kita melakukan internal identifikasi dan eksternal identifikasi sampai kita menemukan kita ada di mana, dalam proses ketemu way out, kita laksanain nggak? Itu laksanain atau enggak sama juga dengan saran dokter. Dokter bilang begini-begini supaya sehat, lalu bandel nggak mau dilakukan. Ini istirahat tuh nggak mau, bodo amat. Ya kan, gue jangan banyak makan ini, beramat gue belum gitu, sama aja bohong. Percuma aja ibu ke dokter kan. Nah berarti setelah tahu kondisi ini tapi kita nggak lakukan, berarti bisnis juga akan tetap sulit karena kita tetap aja nggak mau berpedoman kepada apa yang sudah kita temukan. Bisa dipahami ya? Bisa. Nah mudah-mudahan. Ada pertanyaan nggak? Yuk. Udah dijawab, saya waktu itu udah komen di Enggak, yang ini dong. Yang sekarang. Yang sekarang. Pertanyaan tentang ini kan lain lagi ya temanya. Yang kemarin kan tentang apa? Nah sekarang tentang ini ada nggak? Intinya saya pengen ngasih kamu oleh-oleh how to start business. It can begin by external and internal identification. Ya sarannya aja bah, gimana supaya lebih meningkatkan lagi kualitas dalam berbisnis beras merah ini gitu kan, lebih luas lagi gitu, bukan cuma di Tangerang aja maksudnya gitu kan, masih kayak ada di daerah-daerah lain gitu, kayak di seberang gitu kan. Oke, saya pengen Rizky yang jawab dulu sebelum saya. Kira-kira gimana Riz? Ya ntar saya yang jawab, tapi kamu dulu. Menurut kamu gimana melakukan pengembangan bisnis dia? Ya itu bah, mungkin memperluas lagi cara penjualannya gitu. Di sosial media kan sekarang banyak sosial media yang ngasih wadah kita untuk berjualan gitu ya kan bah, bukan cuma di satu sosial media. Jadi pinter-pinter cari peluang dalam media sosial mungkin bah. Oke. Karena peluang pasti ada dalam semua keadaan gitu bah. Semua kondisi. Di semua kondisi. Di balik kesulitan ada kemudahan. Ya kadang gini bah, kayak Anda kan di Palembang, misalkan konsumen di Palembang, terus di Sumatera Barat juga kan beras itu nggak ada ya, yang pulang kebanyakan yang perah gitu kan. Cuman mereka itu terbenturnya masalah ongkirnya itu bah, berat gitu kan. Makanya kadang bingungnya saya gitu, gimana mau masarin ke daerah-daerah kayak daerah di Palembang gitu kan, atau di Sumatera Barat gitu bah. Oke, dia masih ada punya jawaban nggak? Saya. yang harus dihadapin itu ya kita harus nyari distributor yang terdekat, lebih tepatnya sih Pak. Ketimbang mikirin ongkir segala macam, kita cari distributor terdekat sama masih Jabodetabek gitu. Terus perluasannya betul kayak kata Rizky tadi, melalui sosial media. Sekarang udah masanya canggih, bisa Instagram, Facebook, Twitter segala macam. Oke, good. Masuk akal jawabannya. Jadi intinya adalah bahwa ketika kita mau mengembangkan usaha atau kita memulai usaha, di samping kita melakukan SWOT analisis, yang kita harus lakukan adalah market research, riset pasar. Sebab dengan riset pasar itu kita jadi tahu peluang dan tantangannya. Tanpa melakukan market research, dari mana tahunya di situ ada potensi pasar dan tantangannya kayak apa? Ya berarti kita harus melakukan market research, dan market research itu artinya di dalam era digital yang seperti Anda katakan memang terbuka luas, termasuk juga market research di marketplace itu kan. Marketplace itu syaratnya apa sih? Sama benar Gio juga bilang, dengan melalui market research Anda jadi tahu distributor jadi beras merah itu di Jabodetabek itu mana gitu kan. Tanpa market research Anda nggak tahu, mengira-ngira aja, sangkanya saya harus datang ke sana kan mahal ongkosnya. Padahal setelah melakukan market research ada tuh distributornya, kan urusan dia kalau distributor pengirimannya. Kita tinggal ambil distributor kan, berarti nggak usah mikirin dari Palembangnya. Nah, gitu. Dan itu bah konsumennya gitu yang merasa keberatan masalah itu ongkirnya gitu, bukan? Oh ya, iya berarti kebalikan. Iya. Berarti Anda bisa mencari siapa dealer di sana. Mencari dealer di sana sehingga dia yang akan mendistribusikan. Kenapa? Panjangnya mata rantai distribusi pasti memang membuat suatu produk jadi mahal, ya kan? Nah itulah perlunya kita mencari-cari saluran distribusi baik untuk kita maupun dari orang ke kita, dari kita untuk ke konsumen harus kita pikirkan. Kenapa? Kalau terlalu banyak mata rantainya, otomatis konsumen terlalu tinggi harganya, jadi keberatan. Nah itu. Nah berarti melalui market research, melalui marketplace juga
bisa diketemukan itu nanti. Memang Anda harus rajin ngulik informasi, mau nggak mau. Di samping ngulik informasi juga harus banyak jaring, nanti tanya-tanya sana kemari, koneksitas. Lama-lama ketemu, oh dalam rangka mencapai memotong jalur distribusi, rantai distribusi yang terlalu panjang sehingga memberatkan konsumen, ini yang harus saya lakukan. Gitu kan ya? Nah, pasti ada jalannya. Saya yakin tuh. Nah, makanya sekarang memang dalam rangka digital ini apalagi ya, nggak susah untuk cari informasi macam-macam. Asal kita mau, kadang-kadang maunya itu yang nggak ada gitu ya. Bukan nggak mau, Bah. Sibuk. Nah, itu berarti tantangan tuh. Iya, jadi bukan beras merah aja. Sekarang saya kan lagi nyoba kayak abon sapi, abon. Saya lagi nyoba abon sapi, abon ayam juga kan, gitu kan. Karena kan saya lihat kan, kayaknya bagus gitu kan. Saya juga ngambil dari Cianjur juga, Bah, gitu. Berarti itu peluang sekaligus tantangan kan? Iya. Mengatasi gimana, Riz? Menurut kamu? Saya senang kan dialog aja. Iya, mengatasi dia pengen ngembangin macam-macam gini sehingga dia nggak punya. Bukan cuma di beras aja gitu. Sekarang ini kan aku lagi mencoba kayak produk abon nih gitu kan. Artinya dia nggak punya waktu untuk ngulik informasi seperti saran kamu. Gimana? Kadang habis waktunya udah baru capek. Ya nggak beda jauh Bah kayak yang dia jualan ini Bah, beras merah. Berarti harus saran kamu? Ya lebih tingkatin lagi. Apanya itu? Promosinya Bah. Lah dia sibuk kok dia bilang. Aku sibuk kadang gitu kan belum punya asisten, masih dikerjain sendiri. Ya. Nah, Gio. Apa? Kalau jawaban saya kan, Bunda kan nggak sendirian, gitu kan, nggak perlu asisten, mungkin minta tolong anaknya atau suaminya bisa. Jauh soalnya. Jauhnya maksudnya? Kan suami saya di Riau. Oh gitu. Ya mungkin sementara ini saya sendiri. Gitu. Atau sanak saudara atau orang yang terpercaya sama Bunda lah pasti ada itu. Gini. Nggak selamanya sibuknya sama, maksudnya tiap orang itu. Itu sih Bah jawaban saya. Oke, Marlena orang mana? Saya orang Bandung. Suami saya tugas di Dumai Riau. Dulu saya tinggal di Riau, Bah. Di Dumai. Oke. Tapi tahu kan yang istilahnya no lunch free? Sedikit. No lunch free artinya apa? Aduh. Nggak ada makan siang gratis. Oh, Ya, ada. atau kalau orang Jawa bilang jar basuki mau seneng ada biayanya. Ya. Berarti ibu mau ngembangkan tapi nggak punya asisten, gimana ceritanya? Nggak gini. Nggak mungkin kan? Bukan. Memang ada anak. Jadi saya belum percaya 100% diinin ke anak gitu kan. Kan nyari orang juga Bah, nggak sembarangan gitu kan. Nah berarti memang harus cari orang, apapun susah atau gampangnya, memang harus ada usaha untuk menambah orang yang dipercaya siapa, dan mau nggak mau harus keluar duit juga. Iya. Kalau semuanya mau ditangani tapi nggak mau keluar duit nggak bisa. Kadang gini Bah, apa yang kita ajarin ke mereka itu ya nggak bisa menangkap gitu. Kadang ada rasa kecewa juga, orang kita mau buru-buru gitu kan. Ya berarti memang harus cari orang yang selektif, jangan cari yang kurang. Itu tadi ditungguin. Harus cari orang yang memang gesit. Iya. Nah, mencari orang yang memenuhi kriteria tinggi yang kita harapkan, ya pastilah biayanya juga harus tinggi. Ibu nggak mau, wah cari kriteria gini, tapi gue gajinya cuma 1 juta, ya kagak mungkin, gitu kan ya. Mau makan nasi padang yang enak tentunya bukan di pinggir jalan, tapi sauna di sederhana atau di mana, otomatis beda. Jadi kalau kita minta kriterianya itu yang memiliki kualifikasi bisa ini, ya harus siap dengan gaji dia sediakan yang tinggi. Tapi ibu harus punya perencanaan, makanya seperti ini lagi. Kalau saya punya karyawan, kira-kira apa yang saya lakukan, gitu. Dan ketika saya mengkaryakan seseorang, saya harus punya target. Jangan sampai gaji saya, duit saya habis untuk membayar gaji dia, tapi masukannya nggak ada. Nah gitu loh. Nah itu harus ditimbang-timbang, bolak-balik lagi ke sini lagi. Ya kan? Intinya ketika mau melangkah saling mempertimbangkan juga harus siap berkorban. Kan saya bilang yang namanya wirausaha itu harus siap berkorban, nggak mungkin enaknya semua. Iya betul. Iya kan, nggak mungkin enaknya, pasti ada harus yang Korbankan. Iya. Tinggal kita mikir-mikir tuh mana yang kira-kira lebih rasional. Gitu loh. Baru langkah. Yang penting kalau kita udah tahu jalannya, oh begini, udah langkahnya enak. Kita udah tahu penyakitnya apa, tinggal berobat.
Tapi kan kalau kita belum ke dokter ya kita nggak tahu sakit apaan. Jadi menerka-nerka. Menerka-nerka, salah minum ntar. Iya, betul. Ya kan, salah obat malah mati. Bukannya baik malah mati. Ini kalau mati Iya, beler. cacat. Jadi beler doang ya. Iya. Makanya berarti memang harus berdasarkan suatu kajian yang baik, analisis. Oke, baik, saya kira mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bisa diterima dengan baik, baik oleh teman-teman yang datang ke sini maupun oleh para penonton yang di YouTube. Dan pastinya kita berharap ini ada manfaatnya, karena dalam bulan Ramadan, bulan baik, hari baik, kita juga melakukan ini dalam rangka ibadah tentunya kan. Kita berharap mudah-mudahan ini bisa menjadi suatu amal yang baik untuk kita men-sharing ilmu pengetahuan kepada mereka yang mungkin membutuhkan. Baik, saya akhiri, lebih kurang demikian dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.